Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dan teman saya Iza Sofwanada. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami dengan tema kurikulum Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI MTS pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada MTS. Struktur kurikulum 2013 pada MTS. Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, SMP atau Madrasah Sanawiyah, merupakan perorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pelajaran, beban belajar, dan muatan pembelajaran. Kompetensi inti. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Struktur kurikulum Madrasah Sanawiyah. Mata pelajaran dibagi menjadi kelompok A dan kelompok B, yang akhirnya jumlah alokasi waktu per minggu yaitu 46. Yang kedua, struktur kurikulum Merdeka pada MTS. Struktur kurikulum Merdeka MTS mengacu ke Keputusan Menteri Agama atau KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah. Secara umum, struktur kurikulum pembelajaran intrakurikuler dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase untuk kelas 7 dan kelas 8. Yang kedua, fase untuk kelas 9. Madrasah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terpadu atau simultan. Dalam kaitan ini, madrasah dapat menggunakan atau memilih pendekatan mata pelajaran atau tematik secara bebas sesuai kebutuhan pembelajaran siswa yang diprogramkan. Ruang lingkup dan tujuan kurikulum Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI MTS pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Tujuan dari mata pelajaran Al-Quran Hadis tingkat MTS adalah yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kekhusyukan peserta didik dalam beribadah, terlebih sholat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan atau ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Kemudian, ruang lingkup mata pelajaran Akidah Akhlak pada MTS meliputi yang pertama aspek akidah, yang kedua aspek akhlak terpuji, yang ketiga aspek akhlak tercela, yang keempat aspek adab, kemudian yang terakhir aspek kisah teladan. Ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam pada MTS meliputi yang pertama memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Kemudian memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah.
Lalu, memahami peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian perkembangan masyarakat Islam pada masa dinasti Umayyah. Perkembangan masyarakat Islam pada dinasti Abbasiyah. Perkembangan masyarakat Islam pada dinasti Ayyubiyah. Dan yang terakhir, memahami perkembangan Islam di Indonesia. Kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan SKI MTS pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum Al-Quran Hadis, kurikulum 2013. Yang kedua, Akidah Akhlak kurikulum 13 dan Fikih kurikulum 13. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.